Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Advent. Nek, keriput itu Kristus. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Sehati, terbitan BBK Gunung Mulia. Aku heran, akhir-akhir ini aku gampang ngantuk. Baru saja duduk dan mulai membaca, aku tertidur. Memang cuma beberapa menit, tapi betul-betul tertidur, bahkan bermimpi. Begitu kata Kek Martin kepada dirinya sendiri sambil memperbaiki kacamatanya yang sebentar merosot di hidungnya. Lengkapnya kakek ini bernama Martin Addick, tetapi semua orang di kota kecil itu menyebut dia Kek Martin. Demikian cerita Leo Tolstoy, yang dalam bab ini dipotong dan diubah di sana-sini. Martin adalah seorang tukang membetulkan sepatu sejak masa mudanya. Istrinya sudah lama meninggal, sedangkan anak cucunya tinggal jauh di berbagai pelosok. Martin tinggal seorang diri di sebuah ruangan kecil di basement yang berjendela hanya satu. Jendela itu adalah dunianya. Tiap hari ia membetulkan sepatu sambil melihat keluar jendela. Dari jendela itu ia sulit melihat wajah orang yang liwat. Yang bisa dilihatnya hanya kaki mereka. Akan tetapi justru itulah yang terpenting. Hampir semua orang itu mengenakan sepatu yang pernah diperbaiki, entah diganti sol atau dijahit kulitnya yang robek. Martin mengenali sepatu mereka itu satu persatu. Ia bangga melihat hasil kerjanya. Martin tidak pernah kekurangan pekerjaan. Selalu ada saja orang yang datang untuk perbaikan sepatu. Apalagi sekarang menjelang Natal. Tidak ada orang yang ingin memakai sepatu yang rusak pada hari Natal. Malam itu seperti biasa Martin membaca Alkitab. Seperti biasa pula ia mulai mengantuk. Saat itu yang dibacanya adalah cerita tentang Yesus yang diundang makan oleh seorang pemuka agama. Rupanya tuan rumah itu menyambut Yesus hanya dengan setengah hati. Tiba-tiba masuklah seorang perempuan yang langsung menangis sambil menciumi kaki Yesus, lalu meminyaki kepala Yesus. Tuan rumah itu mengusir perempuan itu. Namun Yesus menegur tuan rumah itu. Katanya, "Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi." Lukas pasal 7 ayat 44 sampai dengan 46. Martin termangu membaca teguran Yesus itu. Tuan rumah itu kurang sungguh-sungguh menyambut. Jangan-jangan aku juga begitu. Tidak. Seandainya Yesus datang ke rumahku, dia akan kusambut sungguh-sungguh. Tiba-tiba Martin mendengar seorang memanggil, "Martin!" Martin bertanya, "Siapa itu?" Lalu suara itu berkata lagi, "Martin, besok lihat ke jalan. Aku akan datang." Martin terbangun bingung. Suara siapa itu? Itu mirip suara Yesus. Tetapi masakan Yesus akan datang ke rumahku besok?
itu cuma mimpi. Namun siapa tahu itu betul. Keesokan harinya sebelum terang, Martin sudah bangun. Ia membereskan rumah, lalu menyalakan samovar, lalu memasak sup kubis dan bubur jelai. Sementara itu salju turun lebat. Lalu Martin mulai mengerjakan sepatu sambil sebentar-sebentar melirik keluar jendela. Hampir setiap orang yang lewat bisa ia kenali sepatunya. Mereka pelanggannya. Namun bagaimana aku bisa mengenali Yesus? Sepatu macam apa yang dipakai oleh Yesus? Tiba-tiba seorang lelaki mendekati jendela. Apakah itu Yesus? Ah, bukan, itu cuma si Stepan, tukang sapu salju. Melihat Stepan menggigil kedinginan, Martin memanggil, "Stepan, mari masuk sebentar. Hangatkan badanmu." Kebetulan samovar sudah mendidih. Dengan rasa canggung, Stepan duduk dan menyeruput teh panas. Ia juga melahap roti yang tersaji. Lalu Stepan bertanya, "Mengapa kamu sebentar-sebentar menoleh ke jendela? Apa kamu sedang menunggu tamu?" Jawab Martin, "Tidak, tapi sebetulnya iya." Lalu Martin menceritakan apa yang dialaminya semalam. Mulut Stepan ternganga keheranan, lalu ia berkata, "Aku buta huruf, aku tidak mengerti. Tetapi semoga saja Yesus betul-betul mengunjungi kamu." Setelah Stepan pergi, Martin bekerja lagi sambil sebentar-sebentar melirik ke jendela. Tidak banyak orang lewat. Menjelang siang, ia melihat seorang ibu bersandar di tembok sambil menggendong bayinya yang menangis. Aneh, ibu ini tidak memakai baju hangat. Martin keluar dan bertanya, "Apa kamu sedang menunggu seseorang di sini?" Jawabnya, "Maaf, aku cuma beristirahat sebentar." Langsung Martin mengajak dia masuk dan menyuruh dia duduk dekat tunggu api. Lalu segera ia menyajikan sup kubis dan bubur jelai. Ibu ini terheran-heran melihat kebaikan Martin. Dengan kepala menunduk, malu-malu ia melahap santapan itu. Seusai makan, ibu itu bercerita, "Suamiku tentara di perbatasan. Sudah 8 bulan ia belum memberi kabar. Tadi aku menghadap calon majikanku, tapi ia menyuruh aku kembali minggu depan. Sekarang aku dalam perjalanan pulang." Martin prihatin dan bertanya, "Mengapa kamu tidak memakai baju hangat?" Jawabnya, "Kemarin aku menggadainya." Martin pergi ke lemari. Katanya, "Bawalah mantel ini. Sudah usang, tetapi lumayan untuk menghangatkan badan." Mata ibu ini berlinang haru. Ketika ibu ini akan pulang, Martin berkata, "Ini sedikit uang untuk menebus baju hangatmu." Sambil mengucapkan terima kasih berkali-kali, ia berjalan keluar mendekap bayinya. Hari makin petang. Martin terus menatap ke jalan. Yesus belum datang juga. Yang datang malah seorang nenek memegang keranjang apel dagangannya sambil memikul ranting-ranting kayu bakar. Ia berhenti dan meletakkan keranjangnya untuk menggeser letak pikulannya. Tiba-tiba secepat kilat, seorang bocah menyambar sebutir apel. Namun si nenek dengan gesit mencekal tangan bocah itu yang meronta hendak melarikan diri. Lalu si nenek menyambak rambut si bocah yang mengadu kesakitan. Langsung Martin lari keluar, teriaknya, "Nek, jangan!" Kini Martin menatap wajah si nenek dari dekat. Wajahnya penuh keriput.
dan sedang penuh amarah. Katanya, calon maling ini harus dihajar babak belur. Martin memohon, "Nek, sudahlah." Akhirnya nenek itu melepaskan si bocah yang langsung kabur. Kini giliran Martin yang mencekal tangan si bocah. Bentak Martin, "Kamu harus minta maaf dulu." Bocah itu menangis dan meminta ampun. Wajah nenek itu langsung damai. Amarahnya reda. Keriputnya tampak lembut. Ia tersenyum manis. "Baiklah, sekarang sudah gelap. Aku pulang." Ia hendak mengangkat pikulannya. Namun si bocah berkata, "Nek, biar aku yang pikul." Lalu berjalanlah mereka berpegangan tangan. Dengan hati lega, Martin melihat mereka pergi. Menjelang tidur, Martin merasa kecewa. Ternyata Yesus tidak jadi datang. Lalu dengan kacamatanya merosot, ia bersiap membaca Alkitab. Ia membuka Injil Matius 25. Kepalanya pun mulai manggut-manggut ngantuk. Tiba-tiba Martin mendengar suara memanggil, "Martin, apakah kamu tidak mengenal aku?" "Siapa itu?" tanya Martin. Suara itu menjawab, "Lihat, inilah aku." Lalu tampaklah Stepan tersenyum melambaikan tangan. Suara itu berkata lagi, "Inilah aku." Lalu tampaklah ibu muda dengan bayi itu menunduk malu. Sekali lagi suara itu berkata, "Lihat, inilah aku." Lalu tampaklah nenek keriput itu. Lama juga nenek keriput itu menatap sambil tersenyum. Martin terbangun. Alkitabnya masih terbuka. Dengan mata berkunang-kunang ia membaca, "Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi, apakah tadi Kristus sudah datang? Betulkah? Kristus itu nek keriput. Nek keriput itu Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh luar biasa cerita dari kakek Martin ini yang sekaligus menegur kami untuk selalu mengasihi sesama kami sebagai simbol kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Datanglah Roh Maha Kudus, bentara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi, membawa cinta ilahi.